Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutawakil Billah dengan NIM 12120202165. Nah, dan saya alhamdulillah lahir dengan selamat di Bale Endah dengan di waktu 1 Mei 2002. Nah, oke, adanya video ini untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester mata pelajaran filsafat yang diampu oleh Bapak Yudi. Oke, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Sebelum itu saya akan bacakan dulu soalnya. Teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta Allah. Filsuf Barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran, bukan karena ciptaan. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Nah, menurut pendapat saya bahwa teori emanasi yang terkait dengan hubungan alam dan pencipta memiliki akar dalam berbagai tradisi keagamaan dan tradisi filsafat. Nah, di sisi lain, sebagai filosofis atau sebagai filosof barat, mungkin berpendapat bahwa alam muncul sebagai hasil dari proses alamiah daripada sebagai ciptaan yang langsung. Nah, ini adalah perdebatan kompleks yang melibatkan banyak perspektif berbeda. Namun, setelah saya analisis antara pancaran dan ciptaan itu saling berkesinambungan, di mana alam adalah ciptaan dari Sang Maha Zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pancaran tersebut sebagai tanda dari kekuasaannya. Begitu mungkin untuk jawaban nomor satu. Baik, selanjutnya nomor 2 saya akan bacakan dulu soalnya. Deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa bedanya dengan Mulasadra. Oke, jawaban saya menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi yang independen dan abadi. Ia meyakini bahwa jiwa adalah intelek yang bersifat universal dan terpisah dari tubuhnya. Baginya, jiwa dapat bertahan setelah kematian dan berlanjut ke kehidupan yang selanjutnya. Nah, di sisi lain, Mullah Sadra, seorang filsuf sufi dari Iran, mengembangkan konsep hikmah al-muta'aliyah atau kebijaksanaan yang tinggi. Nah, menurutnya, hakikat jiwa dan tubuh saling terikat erat. Jiwa adalah substansi yang berkembang dan terhubung dengan tubuh. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pendekatan terhadap hubungan antara jiwa dan tubuh serta konsep abadi atau berkembangnya jiwa. Ibnu Sina melihat jiwa sebagai sesuatu yang abadi dan terpisah, sementara Mullah Sadra lebih menekankan ke interkoneksi antara jiwa dan tubuh gitu. Dengan jiwa yang mengalami perjalanan spiritual. Gitu mungkin untuk nomor 2. Dan selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofah serta implikasi terhadap pendidikan akhlak. Ibnu Miskawai meyakini bahwa pendidikan akhlak atau pendidikan moral memegang peran penting dalam pembentukan karakter manusia. Ia menekankan pentingnya pengembangan sifat-sifat baik dan tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan moral. Sementara itu, Ikhwanus Sofa menyampaikan pemikiran filosofis dan etika yang mencangkup konsep harmoni antara pengetahuan dan moralitas spiritualis gitu. Implikasi terhadap pendidikan akhlak dari pandangan Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofah adalah betapa pentingnya pembelajaran moral dalam membentuk manusia yang beretika. Pendidikan akhlak diarahkan pada pengembangan karakter yang mencangkup aspek-aspek spiritual dan intelektual gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Adakah hubungan akhlak
ilmu dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali. Oke. Menurut Imam Al-Ghazali, merangkul pemahaman bahwa ilmu yang benar dan keyakinan kepada keesaan Tuhan seharusnya membentuk karakter moral yang kuat. Gitu. Hubungan antara akhlak, ilmu, sama tauhid menurut Al-Ghazali adalah saling melengkapi dan seharusnya membimbing individu menuju hidup yang benar dan bermakna secara moral dan spiritual. Kalau menurut Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa keberkahan. Jadi ilmu dulu baru ke akhlak. Bagi ilmu yang hanya memiliki nilai sejauh ilmu tersebut mengarahkan seseorang untuk mengembangkan karakter moral yang baik. Selain itu, Al-Ghazali mengaitkan tauhid dengan akhlak. Bagi beliau, pengalaman yang benar tentang tauhid harus tercermin dalam perilaku etis dan moral yang baik. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Jelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah Anda presentasikan. Waktu itu mind map saya tentang Ibnu Tufail. Nah, Ibnu Tufail ini seorang filsuf dan tabib muslim dari Al-Andalus di Spanyol. Spanyol Islam abad ke-12. Ia dikenal terutamanya melalui karya yang paling dikenalnya itu adalah Hai Ibnu Yaqzan. Nah, Hai Ibnu Yaqzan ini menceritakan cerita alegori tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh besar dan belajar sendiri di pulau terpencil. Nah, di pulau terpencil si anak laki-laki ini dibantu oleh seekor rusa, ya. Karya ini menggabungkan elemen-elemen filsafat, spiritualis, dan sains dan mempertimbangkan perkembangan intelektual dan spiritual dari perspektif alam dan rasionalitas gitu. Nah, Ibnu Tufail sendiri memberikan kontribusi pada pemikiran filosofis dan ilmiah di dunia Islam. Karena Ibnu Tufail ini salah satu filsuf Islam dan karyanya mempengaruhi filosofi selanjutnya termasuk karyanya Ibnu Rushd yaitu Averroes. Nah, itu tuh terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosofis dan dunia alam dan ilmiah tentang alam yang dibawakan oleh Ibnu Tufail. Begitu. Mungkin saya rasa cukup dan mohon maaf bila ada kesalahan karena salah datangnya dari karena benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari setan. Saya hanyalah objek. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.